إلى هذين ولكن تنسل إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله وإلى هوني من الأنبياء المرسلين والأهل الشهداء والسلين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Sabi Abdul Halim Badusra membaik kebirum wajwajim waduratum walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Sarah Hikam Ibnu Athaillah. Dan sebelumnya mari kita jernihkan akal pikiran kita dari segala macam persoalan dunia. Jernihkan pula jiwa dan hati kita dari kekeruhan masalah kehidupan kita dalam keseharian, duduk istiqomah berhadap seolah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang duduk di majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siapapun yang duduk di majlis yang dicintai oleh Allah dengan membahas ilmu yang dicintai oleh Allah pula, Allah akan melimpahkan ampunan untuk dosa-dosa kita dan masa lalu kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pengajian yang lalu telah kita bahas bahwa sesungguhnya Allah itu tahu, faham bahwa kalian sebagai manusia itu terkadang susah kalau dikasih sekedar nasihat itu susah. Terkadang suka mengabaikan nasihat itu. Kenapa? Karena masih menganggap itu hanya sebuah teori atau sekedar wacana. Nah, oleh karenanya terkadang Allah sengaja menyodorkan sesuatu yang membuat kalian itu jenuh,
membuat kalian bosan atau jengah atau mungkin akan membuat kalian kapok. Contohnya, nasihat bagi kalian dalam hal apa? Yaitu dalam hal usaha dan ikhtiar, atau dalam segala apa saja di dalam kehidupannya. Di dalam usaha dan ikhtiar sering dinasehati. Jangan ragu-ragu kalau melakukan usaha dan ikhtiar, karena keraguan itu pintu kegagalan. Jadi kalau sudah ragu ya sudah diam. Tapi sebaiknya yakini bahwa Allah itu banyak menebarkan rizki di mana saja. Ini hal-hal semacam itu terkadang diabaikan, sumpamanya. Nanti kalau sudah usaha itu rugi baru, baru ngeh, oh iya nasihat itu benar. Nah, itu yang dikehendaki. Juga seperti seorang yang mencintai orang lain. Kalau dikasih tahu jangan, karena itu akan menjadi atau lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Tapi dasar Dewi Cinta atau Dewa Cinta itu adalah sudah merasuk dalam dirinya, susah dikasih tahu. Walaupun ia minta nasihat sekalipun, contohnya, tolong nasihati saya mau mengikuti apa nasihatmu. Nah, contohnya, Pak, tolong nasihati saya, kasih pilihan, saya akan ikut apa yang dipilihkan Bapak. Giliran dipilihkan malah nyelonong sendiri. Sumpamanya, giliran sudah babak belur baru nangis-nangis. Itu manusia. Jadi Allah sengaja membuat babak belur supaya ngeh, tahu, dan sekaligus memberikan gambaran bahwa orang yang nasihati itu benar. Maksudnya sayang terhadapmu. Tapi karena ngeyel, ya begitu kondisinya, ya. Oleh karena itu, Bapak berdoa untuk kalian semua. Semoga kalian bukan golongan orang-orang yang ngeyel. Amin. Ya Robbal Alamin. Jadi salikin yang tentrem, duduk, jadi salikin yang nunut, manut. Pokoknya istilah dalam bahasa lain itu adalah kalau orang Jawa bilang nyadong berkah, ya. Atau boleh disebut kalau orang Betawi bilang numpang, ya, numpang berkah. Nah, atau dalam bahasa lain juga kampung ngalap berkah. Nah, itu ya. Itu yang paling penting semacam itu. Hidup ini di dunia yang penting mendapatkan berkah. Akhiratnya mendapatkan rahmat, selesai. Itu sebenarnya kehidupan tuh semacam itu. Orang yang hidup tanpa mendapatkan keberkahan, ini adalah malapetaka. Walaupun banyak rezekinya berlimpah, jangan kepedean dulu. Berlimpahnya rezeki bukan berarti itu berkah, bisa jadi istidraj. Kemegahan status bukan berarti itu berkah dan amanah, tapi justru istidraj. Apalagi kemewahan yang kalian dapat bukan berarti itu kenikmatan, anugerah dari Allah, bisa jadi istidraj. Dan banyak lagi hal-hal lain. Yang perlu kalian ukur ialah, adakah kecintaan kalian terhadap para kekasih Allah, mahabbatul ulama, mahabbatul arifin, mahabbatul aulia. Kalau mahabbatul anbiya mungkin adalah hanya sekedar kerinduan, tapi mahabbatul aulia, mahabbatul mursid, mahabbah dan banyak lain. Ada enggak dalam diri kalian? Itu yang paling penting. Karena mahabbah, mencintai para kekasih Allah itu tidak butuh dalil yang soheh-soheh. Tidak butuh kebanyakan dalil soheh, yang dibutuhkan hati yang soleh. Tidak butuh, kalau sudah berbicara cinta dan mencintai para kekasih Allah,
itu tidak butuh dalil yang soheh. Tapi yang dibutuhkan hati yang soleh. Adakah hati kita itu soleh? Itu persoalannya. Kalau hati kita soleh dan soleh, insya Allah cinta itulah mengalir. Dan cinta itu akan membawa berkah. Dan cinta itu akan membawa rahmat. Dan cinta itu sekaligus menjadi syafaat baginya. Insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian dilanjutkan yaitu bahwasanya al-ilmun nafi'u huwallazi yambasitu fis sadri su'a'uhu wa yankashifu bihi anil qalbi qina'uhu. Yakni al-ilmun nafi', bahwasanya ilmu itu ilmu yang berguna ya, ilmu yang bermanfaat maksudnya ialah huwallazi yambashitu fis sadri su'a'uh, yakni ialah yang dapat meluaskan dada, yang dapat meluaskan hatinya, yang dapat meluaskan dirinya dengan cahaya yang menyinari ke dalamnya, ialah cahaya Allah tentunya, nurullah. Ya. Wa yankashifu bihi anil qalbi qina'uh, dan juga membukakan, membuat yaitu kasyaf, terbuka dengannya itu, yaitu apa yang tertutup di dalam hatinya. Nah itu, apa yang tertutup di dalam hatinya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tentunya disebut ilmu yang akan menjadikan dirimu sampai kepada mengenal sifat dan zat Allah, mengenal af'al dan asma'nya, dan ilmu itu telah mengalir ke dalam diri kalian melalui proses yang disebut mazdub bisyai. Sadar gak kalian bahwa tanpa susah payah kalian diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalian faham dahulunya gelap tentang dunia itu hanya sebatas mengerti dunia. Setelah kalian duduk berzikir, ingat kepada Allah, mengalirlah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat lapang dadanya, membuat luas dadanya, karena kalian bisa melihat dan mampu merubah paradigma hidup kalian, bahwa hakikat kehidupan, apa yang kalian lihat di depan kalian, di kiri kanan atau belakang, bahwa semua hakikat kehidupan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai pada para salikin khususnya itu sampai pada pemahaman yang sangat luas, dan pemahaman ini jarang difahami oleh orang-orang awam dan umum, terlebih orang-orang yang tidak pernah ngaji, orang yang hanya sebatas baca buku. Memahami tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, bahkan tauhidul zat, semua pemahaman itu langsung dibendel menjadi sebuah paradigma hidup, sehingga dapat mengendalikan dirinya saat ia mendapatkan ujian dan cobaan. Itu satu keistimewaan, itu yang disebut ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang disebut nurullah, yang menerangi hati, dan kalian bisa mengamalkannya langsung dengan memandang semua kehidupan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anugerah. Kalau bukan karena anugerah Allah, nggak mungkin kalian bisa faham. Sementara banyak orang-orang yang toriko, orang-orang yang melakukan berbagai macam zikir,
itu untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya kalian sudah paham tanpa melalui proses itu. Sekedar duduk bersama-sama, kemudian kalian istiqomah dalam kajiannya, kemudian juga kalian akhirnya diberikan penerangan dan pemahaman, akhirnya ilmu terpatri di dalam diri. Dan tentu saja kalau sudah terpatri, itu sudah menjadi akidah, pandangan hidup. Itu anugerah yang sangat istimewa. Jadi, ilmu yang istimewa itu ialah ilmu yang mampu merubah peradaban diri kita, yang mampu merubah paradigma hidup kita, yang mampu merubah kebiasaan-kebiasaan kita, yang mampu merubah adat budaya kita. Itu ilmu yang disebut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meluaskan dadanya. Oleh karena itu juga disebutkan harul ilmi makanatil khasyatu ma'ahu, bahwasanya sebaik-baik ilmu itu ialah yang disertai oleh ada rasa di dalam dirinya, itulah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kendati pun kalian sudah tahu hakikat perbuatan, kalian sudah tahu hakikat nama, kalian sudah tahu hakikat sifat, kalian sudah tahu hakikat zat, bahkan kalian tahu pengertian dari la ilaha illallah, yang berarti ada nafi, manfi, isbat dan musbit, yang berarti ada yang ditiadakan, peniadaan, penetapan, dan yang ditetapkan, yang dimaksud demikian ya. Itu semua kalian faham, tahu benar persis pemahamannya. Kemudian akhirnya kalian melihat tentang segala perbuatan, dikembalikan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu tentang nama-nama, hakikat nama pun kembali kepada Allah. Kalian memahami tentang tauhid yang dikehendaki dengan mubasyarah dan tawallud. Kemudian kalian juga faham tentang ismun mani dan ismun jami. Kemudian kalian juga faham tentang hakikat fana yang terkait dengan masalah suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah, dalam hal baqo billah, fana ma Allah. Kemudian kalian lebih faham lagi tentang zat, yaitu zat di mana kalian mengetahui hakikat zat wajibul wujud dan zat jaizul wujud. Maka semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi akan disebut sebaik-baik ilmu itu dalam diri kalian apabila kalian ada tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Itu tidak serta-merta kemudian kalian sudah tahu tauhid af'al, asma, sifat, zat, kemudian kalian semena-mena. Tetap ada takut, oleh karenanya Allah menganjurkan, bahkan menekankan, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takut di sini artinya takwa, tetap kalian harus menjadi orang yang bertakwa. Karena disebutkan bekal orang yang menuju kepada Allah, sebaik-baik bekal ialah disebut takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekalmu, maka sebaik-baik bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah takwa. Kemudian persoalannya itu apa itu takwa? Takwa itu ialah, Bapak tidak akan menjelaskan takwa sebagai definisi seperti yang ditafsir-tafsir Al-Quran dalam tafsir apa saja, yang hanya sekedar menjelaskan, yaitu
bahwasanya takwa itu bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Tapi takwa yang dikehendaki itu ialah kesadaran kita tentang Allah itu meliputi dan Allah itu memahami, mengetahui, mengawasi dalam segala gerak-gerik hidup kita lahir maupun batin. Kesadaran itu yang harus dibangun. Kesadaran itu yang harus dimunculkan. Kesadaran itu yang harus ada setiap saat pada diri kita. Jika kesadaran itu setiap saat ada pada diri kita, niscaya kita tidak mungkin melakukan gerakan-gerakan apapun yang membuat Allah itu marah dan membuat Allah itu tidak suka. Kekhilafan kita karena tertutupnya kita oleh nafsu-nafsu kita, sehingga kita lupa tentang Allah itu meliputinya. Kendati pun kalian telah faham semua hakikat kembali kepada Allah, tapi kesadaran itu dibutuhkan. Kenapa itu disebut jadi bekal orang yang menuju kepada Allah? Karena orang yang menuju kepada Allah itu tidak boleh cacat dan tidak boleh berdosa. Pahami kalian. Jadi jangan sampai kalian kepedean, saya kan itu sebab Allah, cuma gerakan Allah, sebab dari Allah, kalian akhirnya melakukan semena-mena dengan perlakuan-perlakuan dosa dan sebagainya. Tidak semacam itu anak-anakku semuanya. Percayalah, apa yang Bapak ungkapkan, apa yang Bapak sampaikan kepada kalian, itu adalah yang lurus, yang benar. Jadi bekal menuju kepada Allah itu takwa, maksudnya supaya kita tetap bahwa takwa itu haisu, di mana saja. Takwa itu adalah tidak harus kalian itu meninggalkannya. Takwa itu harus ada di dalam diri kita dengan kesadaran yang penuh. Kata lain daripada takwa ialah orang yang mengamalkan syuhud dan musyahadah. Orang yang mengamalkan syuhud dan musyahadah itulah orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Kesadarannya. Jadi kalau ilmu kalian itu tidak bermanfaat, itu tidak ada rasa itu, takwa itu tidak ada. Takwa bukan seperti takwa dalam arti takut. Takwa dalam arti di mana takutnya itu bukan takutnya kita terhadap sesuatu. Takutnya terhadap atasan, takutnya terhadap binatang, takutnya terhadap orang tua. Tidak. Takut di sini takwa ialah di mana ia sadar penuh tentang Allah itu meliputi. Itu yang paling penting. Dan kalau sudah berbicara takwa, Allah sampai menjelaskan di dalam ayatnya. Ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah, Allah sangat suka kepadanya. Karena kemuliaannya dan diagungkan, ialah orang yang bertakwa. Bahwasanya pernyataan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itulah takwa di antaramu. Jadi bukan status kalian sebagai apa dan siapa, juga di mana. Takwa. Bahkan takwa itu harus ada, ya. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi ilmu yang paling istimewa, ilmu yang paling baik, di mana ilmu itu mengalir ke dalam diri kita, diamalkan, difahami tentunya, tapi tetap ilmu itu mengarahkan pada diri kita dalam hal takwa.
takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut. Ada roja juga, harapan. Takwa di sini bukan seperti pengertian khauf. Kalau orang yang sedang menuju kepada Allah itu ada khauf. Ada juga yang disebut roja. Khauf itu juga takut. Roja itu harapan. Wahai anak-anakku semuanya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama tetap menuju kepada Allah dengan ilmu yang telah sampai ke dalam diri kita. Kemudian kalian rasakan ada nggak sih manfaat dan berguna dan ilmu itu ya, yang berguna dalam diri kita? Ada nggak kalian rasakan? Ada nggak sih hati ini menjadi jembar atine istilahnya, jembar manah, gitu loh. Ada nggak sih, gitu. Ada nggak sih bertambah luas, gitu. Lalu ngaji kok tambah ruwet, ngaji kok tambah pusing, ini repot berarti, ya. Jangan kalian ngaji malah tambah pusing, ngaji malah tambah ruwet. Bukan begitu. Ngaji itu harus leluasa, luas. Ya habis Bapak sih bikin ruwet saya aja. Apanya yang Bapak bikin ruwet? Iya Bapak ngomelin mulu. Ya udah kalau gitu saya akan diem sepanjang masa. Jadi saya akan duduk di sini kemudian saya diem, ayo ngaji rasa. Saya diem begini aja Bang. Kalian diem juga sama-sama. Kira-kira sampai enggak? Ini ngajinya orang-orang gila namanya, ya. Ya bukan begitu juga karena al-hukmu fid dhahiri, hukum itu ditetapkannya secara dohiriyah. Kalau tidak bawel bukan orang tua, kalau tidak cerewet juga bukan orang tua. Orang tua itu memang cerewet dan bawel, tapi cerewet dan bawel itu adalah bentuk ekspresi cinta dan kasihnya. Masa iya sih saya tega kalau kalian lihat ya, Bapak lihat kalian ya, itu Bapak lihat betul bahwa kalian itu ada di tepi jurang neraka. Masa iya sih Bapak mau diem aja? Tentu aja Bapak jewer, Bapak tarik. Gitu loh. Itu yang dikehendaki seperti dalam ayat. Kalian semua sudah ada di tepi jurang neraka, kemudian kalian ditarik oleh Allah dan dilembutkan hatinya. Nah itulah. Itulah firman Allah juga jelas ya, yang tadi kami sebutkan itu. Oleh karenanya sampai akhirnya Allah menyatakan jangan deh kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Nah itulah. Masa iya sih kalian tega kalau kalian punya anak-anaknya kemudian kotor? Tentu saja sengaja ditarik untuk dimandikan. Yang namanya memandikan anak kan kadang-kadang pakai sabun, kucek-kucek. Ya maklum kalau sabunnya kemudian kena mata dan kalian perih. Itu ya harus dimaklumi, tapi bukan berarti sengaja. Nah itu loh. Digosok, sumpamanya digosok mungkin sakit dikit, tapi kan bersih, seger. Nah itu loh. Nah kalau kalian datang ke akmal seperti ini, hakikatnya kalian tuh mandi ruhaniyah loh. Bapak yang capek loh mandiin orang segini banyaknya. Masih mending kalau kalian bersih-bersih, kalian gelepotan, ada yang ingusan, gitu. Ada yang belekan, gitu loh. Matanya belekan kenapa? Matanya buat maksiat mulu, gimana gak belekan? Hidungnya ingusan kenapa? Karena hidungnya suka buat mencium. Mencium apa? Mencium kelakuan orang, artinya mengendus, mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Gitu loh. Sibuk banget untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ngendus-ngendus. Kenapa nggak sibuk mencari kesalahan diri kita sendiri? Apakah kita sudah bersih? Kita sudah lebih baik? Kita lebih istimewa? Sehingga kita adalah akhirnya karena tidak ada kesibukan di dalam diri kita. Karena bersihnya akhirnya kita mencari kesibukan untuk mencari kesalahan orang lain. Sehingga menghibah dan sebagainya. Itu anak yang ingusan meler mulu tuh begitu.
Jadi kalau kalian suatu saat ngaca dan dikasih tahu oleh Allah yang sebenarnya anugerah, tapi memang Allah sengaja nggak ngasih tahu sih orang-orang yang begitu. Ingusnya meler juga nggak ngasih tahu, udah ingus meler dimakanin sendiri lagi. Tuh dijilatin gitu. Itu kayak anak kecil gitu loh. Persis gitu. Ya Allah, apa kalian bersih-bersih, pakaian putih-putih, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya secara lahiriah itu. Tapi kalau dilihat secara batinnya, ya Allah. Ada yang telanjang datang kemari gitu loh. Makanya Bapak kadang-kadang lebih baik pakai kacamata aja lah. Kacamata ini sekaligus nutupin, tapi kalau saya buka begini kelihatan semua. Sekarang saya mau pakai kacamata apa pakai ini nih? Gitu. Jadi masih mending pakai kacamata, kelihatan ganteng-ganteng, kelihatan cantik-cantik, tapi tetap saja coba deh hidungnya ada yang mulutnya berdarah-darah, giginya pada rontok. Karena apa? Banyak dia setelah itu banyak ngomongin orang. Habis ngomongin, coba kalian renungkan sekarang di antara kalian semua tadi siang, nggak usah jauh-jauh atau mulai dari berarti pengajian apa yang nggak ikut malam Rabu, berarti mulai dari hari Minggu kemarin. Selama seminggu kira-kira mulut kalian bersih nggak dari ngomongin orang? Tertahan nggak? Nah kalian datang ke sini, ya Allah, saya pikir kalau kalian dikasih tahu oleh Allah keleluasaan kasyaf, gitu, yaksifulaka, diberikan kasyaf kalian, niscaya kalian lihat bahwa di Akmal itu ada banyak zombie, gitu loh. Ngerti zombie? Jadi datangnya itu serem. Makanya saya takut kadang-kadang kalau duduk di sini tuh. Ya enggak. Banyak, bener deh. Masih mending begitu, ada yang nanahan gitu pipinya, ada yang tangannya kadang-kadang kelihatan kaku. Kalian sih datang begitu, kalian sih enak gitu loh. Makanya suatu saat saya niatan, pokoknya kalian semua adalah akan saya kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu secara secara basiratul qalbi susah, maka saya akan kasih tahu melalui saat kalian sedang jernih hatinya. Jernih hati kalian adalah hanya di saat tidur. Itu aja. Akan saya kasih tahu wujud kalian yang sebenarnya. Bisa jadi kalian melihat apa gitu dan bagaimana. Insya Allah saya janji akan saya kasih tahu gitu. Jadi kalau kalian datang ke sini tuh dalam keadaan kondisi apa, compang-camping atau gimana, masih mending. Udah datang begitu, saya lihat ada wanita cantik cuma telinganya meler, saya pikir. Jadi ilfil kan lihatnya gitu. Makanya lebih baik pakai kacamata. Jadi cantik-cantik. Saya lihat begini, cantik-cantik gitu. Tapi saya buka begini, lihat coba merem gitu. Jangan cengengesan kalian ya. Itu mesti kelihatan banget ya. Jadi kacamata ini juga sekaligus menutupi. Makanya kalian kalau ketemu saya dengan pakai kacamata, alhamdulillah. Tapi saya turunkan dikit begini. Jadi kayak gini-gini gitu. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi kalian datang ke Akmaliyah itu niatnya satu, kalian mau mandi ruhaniyah. Nah di samping kalian benar-benar, jadi rugi banget deh, bener saya katakan rugi kalau anak-anakku sementara sudah talqin, sudah baiat, kemudian dia tidak datang-datang karena malu, rugi. Kenapa harus malu? Nggak usah khawatir. Bapak nggak akan ngasih tahu apa kelakuan dan kelakuan kalian nggak akan mungkin Bapak kasih tahu kepada siapapun. Nah, itu rahasiaku denganmu. Nah, itu rahasia kita berdua. Udah selesai gitu aja ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi kalian yang penting datang itu istimewa datang. Kenapa? Kalian jernih. Paling nggak kalian sudah bersih. Pulang. Kemudian berarti kalian pulang, dalam arti pulang berarti sama saja kalian merantau lagi. Secara lahiriah kalian pulang ke rumah, bekerja dan coba udah kotor blingsatan lagi. Kalian pulang ke rumah ruhaniah kalian, kampung ruhaniah kalian Akmaliyah ini. Nah kalian bersih lagi, jernih lagi. Kemudian ada yang ngomong yang di luar sana tuh, ya. Nah kalau saya nggak datangnya ke Akmaliyah pusat gimana Pak? Yang penting kalian
ikut ngaji walau kalian ada di rumah sendiri atau kalian di majelis yang ada di mana saja yang telah ditetapkan, baik di Simo, di Sragen atau di Jogja atau di mana saja kalian berada, itu sama saja. Yang penting beradab saat ngaji, persis kayak di Akmaliyah. Jangan mentang-mentang jauh kemudian kalian ngajinya sambil nengkreng macam-macam. Tetap kalian dengan adab sebagaimana layaknya kalian sedang ngaji. Itu sama saja. Nah kalau saya sedang di kantor Pak, nah itu yang di luar negeri semua. Saya kan duduknya di kantor depan komputer, kemudian curi-curi, itu juga darurat, nggak apa-apa. Sama saja, dapat. Betul loh. Insya Allah dapat. Betul. Semuanya sama saja, mandi ruhannya sama saja dibersihkan setiap saat. Wahai anak-anakku semuanya, kebersihan itu akhirnya mengalir ilmu yang bermanfaat ke dalam diri. Yaitu ilmu yang dapat meluaskan hatinya. Ilmu yang dapat meluaskan dadanya. Ilmu yang menjadi sinar cahaya di dalam hatinya. Yang menerangi hati dan jiwanya. Dan sekaligus membuka tirai-tirai hijab. Tirai-tirai hijab di mana kalian yang selama ini terhijab terbuka. Mana yang terbuka, dia paling tidak kalian bisa membuka di mana hakikat wujud atau hakikat perbuatan atau hakikat apa saja. Dengan memandang pakai prinsip-prinsip ilmu tauhid. Kemudian kalian akhirnya mengalir kembali ilmu itu ke dalam diri. Sehingga kalian ada rasa benar-benar pekewuh terhadap Allah. Bukan sekedar artinya malu terhadap Allah. Malu untuk melakukan sesuatu. Malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Malu untuk melakukan apa saja. Kalau kalian mungkin akhirnya tidak malu terhadap Allah karena kalian belum melihat Allahnya, paling tidak kalian ada rasa malu terhadap mursyid kalian. Karena mungkin malu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah dalam kurun waktu yang berbeda, jauh 14.000 tahun yang lalu. Kemudian beliau juga sudah wafat. Melihat Allah juga Allah di mana wallahu a'lam, kalian tidak ngeh. Yang ada ternyata hanya diri kalian sendiri, yang ada pikiran kalian, yang ada kreativitas hati kalian, yang ada pandangan-pandangan diri kalian. Maka kalian ingat kembali bahwa kalian punya guru, punya mursyid, punya pembimbing. Kalau memang kalian tidak malu terhadap Allah, paling tidak sebagai jembatan atau sebagai tawasul, kalian ada rasa malu terhadap guru kalian. Kalian ada rasa malu terhadap mursyid kalian, di mana mursyid kalian selalu memberikan fatwanya, selalu mengingatkan, bahkan selalu mengawasi dan juga istiqomah di dalam doanya untuk keselamatan kita semua. Itu persoalannya. Masa iya sih nggak malu? Nah itu loh. Itu wahai anak-anakku semuanya, percayalah ya. Jadi kharul ilmi maka natil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baik ilmu itu yang ilmu yang bermanfaat yang meliputi diri kita, ternyata ilmu itu membawa ada rasa takut terhadap Allah. Dalam arti takwa maupun khauf, pekewuh dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diistimewakan, ilmu yang dimana Allah menerapkan pada diri kita, ilmu yang ternyata akan menjadi jembatan untuk amal kita, dan amal kita itu ternyata menjadi jembatan ilmu berikutnya yang disebut ilmu laduni. Jadi kalian menerima ilmu, saat ilmu itu akhirnya menjadi jembatan kalian untuk beramal. Setelah diamalkan kalian akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu, hakikat ilmu laduni ialah ilmu di mana kalian mendapatkan kesejahteraan dari Allah, pemahaman yang sangat luas, kemudian kalian juga diberikan, dibukakan hakikat wujud bahkan alam tertentu, itulah laduni.
Dan ilmu laduni itulah yang menjadi penerang berikutnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian tadi sudah mengamalkan ilmu itu, ya, karena sebagai cahaya dari Allah, apa sih pengamalan ilmu-ilmu tauhid yang kalian terima? Tidak ada jalan lain, hanya syuhud dan musyahadah. Tapi bukan berarti meninggalkan syariat, bukan berarti meninggalkan wilayah lahiriah, wilayah torekohnya. Tidak sama sekali. Tahapan itu bukan berarti harus ditinggalkan. Tahapan itulah sebagai langkah-langkah proses di mana ia tetap mengamalkan apa yang harus diamalkan. Jangan sampai kalian terjebak oleh filsafat-filsafat. Contoh filsafat naik tangga, gak mungkin dong tangga yang pertama yang telah diinjak kemudian dibawa-bawa sampai ke atas. Itu filsafat yang salah. Seperti filsafat ngupas bawang. Kemudian masa iya sih ngupas bawang itu kulitnya gak dibuang terus? Salah. Filsafat ngupas kelapa contohnya. Kalau ingin tahu isinya, ingin mendapatkan minyaknya, ya harus kita mengupas benar. Tapi bukan berarti seperti itu yang akhirnya dibuang. Serabutnya, batoknya. Itu bukan berarti persis seperti itu. Itu hanya analog, metafor di mana orang yang mau menuju kepada yang inti itu harus dia berkorban. Mau tidak mau dia harus membelah. Ya, membelah syariat, kemudian masuk ke wilayah toreko, ketemu hakikatnya hingga ia harus makrifah. Membelah syariat itu bukan berarti meninggalkan syariat. Yang dikehendaki membelah syariat artinya pemahamannya itu tidak berhenti di syariat tok gitu loh. Seperti sholat, pemahamannya itu adalah sholat itu cukup berdiri, ruku, sujud, salam, selesai. Bukan sebatas itu yang dimaksud. Dibelah lagi, masuk ke dalam lagi. Apa sih hakikat sholat? Apa sih torikohnya sholat? Nah, kalau kalian membaca kitab Nurul Asror yang kecil dulu diterbitkan sempat, itu ada di sana hakikat sholat, toreko dan lain sebagainya. Silahkan kalian baca kembali. Ya. Wahai anak-anakku semuanya, jadi jangan kalian terjebak ya filsafat-filsafat atau metafor-metafor atau tamsil-tamsil yang disodorkan kemudian kalian keep ya bahwa itu menjadi dalil dan seolah-olah seperti itu persis. Tidak. Seperti seorang ahli toriko, orang yang menuju kepada Allah digambarkan dengan kelapa ya, untuk mencari minyaknya harus mengupasnya, kemudian memecahkan batoknya, kemudian adalah ketemu isinya dan diolah hingga ketemu minyaknya. Memang benar begitu, tapi bukan persis seperti itu. Itu hanya sekedar perumpamaan seolah-olah semacam itu. Ya, belah syariatnya ya, kemudian masuk ke toreko, mengerti dan memahami hakikatnya, diolah sampai kepada minyaknya. Kalau perumpamaan yang mendekati faham dan bisa dijadikan dalil ialah ilmu. Setelah kalian mendapatkan ilmu, amalkan ilmu itu. Setelah kalian mengamalkan ilmu itu, kalian dapat ilmu berikutnya. Setelah mendapatkan ilmu berikutnya, kalian akan mendapatkan inti dari yang inti, ialah makrifah. Itu yang benar begitu. Sesungguhnya. Jadi kita sebut saja kita mendapatkan ilmu itu syariat. Apa yang kalian kaji itu syariat semuanya. Kalian belajar ilmu ini kan bersyariat. Kalian sedang belajar ilmu hakikat, bukan kalian berhakikat. Kalian sedang belajar ilmu toreko, kalian belajar ilmu tauhid, kalian belajar ilmu makrifah, itu semua syariat. Kita bersyariat,
Buktinya saya harus berbicara kepada kalian, kalian mendengarkan, kemudian mengolah semua yang kalian dapat. Itu namanya syariat. Awas loh, kita bersyariat sekarang. Kemudian masuk, setelah bersyariat ditorekohkan. Apa itu? Kalian mengamalkan apa yang kalian dapat. Itulah yang disebut ilmu kemudian masuk ke amal. Itulah al-ilmu thoriqul amal. Ilmu itu sebagai jembatan untuk mencapai amal. Setelah kalian beramal dan amalnya sesuai dengan ilmu itu, tidak menyalahi kaifiat, benar cara pengamalannya, sesuai dengan tuntunan, selalu konsul kepada mursyidnya, khawatir ada kesalahan, maka kalau istiqomah amalannya itu, kalian akan mendapatkan sisi lain lagi, ialah ilmu berikutnya. Itu yang disebut wal amalu thariqul ilmi. Amalnya ini akan menghantarkan kalian mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Yang disebut ilmu laduni, milladunna ilman, yang diisyaratkan wa 'allama adamal asma'a kullaha. Sama. Milladunna ilman, yaitu ilmu laduni dariku, ku ajarkan ilmu tersebut. Sebagaimana Allah mengajarkan terhadap Nabiullah Adam tentang nama-nama secara keseluruhan, sementara malaikat tidak tahu nama-nama tersebut. Itu yang dikehendaki. Maka ilmu yang kedua tadi disebut ilmu laduni yang menjadi penerang dan sekaligus membukakan hijab-hijab. Dan ilmu itulah yang akan mendapatkan atau akan mengantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut laduni karena sebagai penerang itu tadi. Jadi kalau diumpamakan benar tadi, pertama adalah membuka serabutnya, kemudian sampai kepada batoknya, dipecahkan batoknya itu dalam bentuk amal, akhirnya mendapatkan isinya. Itulah yang disebut ilmu laduni tadi. Wahai anak-anakku semuanya, lalu bagaimana kalian akan dapat sementara adalah kalian meninggalkan amalan? Kalian merasa saya sudah tahu hakikatnya ini, nah sholat itu nggak penting. Iya memang benar sih. Sholat itu nggak perlu, karena apa? Sholat itu dinomor duakan saja. Karena yang pertama itu syahadat, nah itu loh, ya. Sholat itu kedua, iya nggak penting, udahlah. Sholat Jumat juga jangan kerajinan, tiap hari sholat Jumat nggak perlu, seminggu sekali cukup sholat Jumat. Itu contoh, nah itu loh. Ya memang benar begitu, nah itu loh, ya. Jadi jangan kemudian kalian, aduh ampun deh ya. Jadi banyak, wahai anak-anakku semuanya ya. Oleh karenanya tidak ada bagi Bapak untuk kalian kecuali selalu berdoa dan berdoa. Semoga kita semua golongan orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allahu alaikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.